semoga hari ini menjadi hari terbaik kita. Selanjutnya sedikit pengantar dari Pak Rektor. Pada Pak Rektor kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama kami hormati Ustaz Wildan dan kami hormati Kepala Badan Pembinaan Karakter dan Hubungan Orang Tua Mahasiswa Pak Ustaz Dua Mahmudi. Saya hormati Wakil Rektor, Guru Teknik, para dekan, juga para dosen yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, di hari yang cerah ini, hari Jumat adalah hari yang baik. Kita mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini, bersilaturahmi, mendapatkan banyak kucuran ilmu nanti dari Ustaz kita. Mengenai topik hari ini mengenai menjauhi dosa-dosa besar. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa kita selalu curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut sebuah hadis ketika kita bersalawat akan dibalas dengan kebaikan, dengan bahkan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita mendapatkan manfaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu sekalian, dosen dan seluruh staf ITS yang kami cintai, saya terus terang dalam hari-hari dari hari Senin sampai hari Kamis, hari Jumat, hari yang paling saya tunggu itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini happy semua Ustaz di ITS ini. Masya Allah. Ada Pembinaan jasmani, ada pembinaan rohani. Masya Allah. Jasmaninya apa? Ya, teman-teman ini sering mengadakan senam bersama. Ini ada trainernya tuh, instrukturnya. Jadi olahraga gitu kan, jasmaninya kita harus kuat, rohaninya juga harus kuat. Hari ini kita mungkin ke arah pembekalan rohani yang kita tunggu. Jadi saya itu sangat menunggu-nunggu hari Jumat itu karena gembira sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini gitu ya. Apalagi kalau udah senam gitu, wah teriak-teriak mereka itu. Nah, ini Ustaz, memang di kampus kita ini kami coba buat berbeda dengan yang lain. Dalam kaitan berbedanya bukan yang aneh-aneh, tapi justru kami ingin bahwa pembinaan karakter, pembinaan daripada sumber daya manusia inilah yang menjadi kekuatan kita di universitas kita. Dibandingkan mungkin dengan universitas lainnya mungkin tidak ada program serupa. Ada program serupa tapi tidak terkoordinir dengan baik. Kami punya khusus badan ketua ini adalah bagaimana kita ini terus dijaga semangatnya para SDM kita ini untuk bagaimana misalnya diisi dengan kegiatan-kegiatan rohaninya dan juga jasmaninya, karena percuma kalau kita ini pintar, kita ini hebat segala macam, tapi jasmaninya juga tidak sakit-sakitan misalnya. Jadi itu yang perlu kita dalam satu program ini setiap hari Jumat teman-teman semua. Makanya mari setiap hari Jumat ini kita jadikan hari yang kita tunggu-tunggu ya. Karena setelah Jumat Sabtu Minggu. Ibu. Jadi kita libur lagi bersama keluarga. Ustaz, topik kita hari ini sangat menarik dan mungkin nanti kita diberikan gambaran bagaimana kita menjauhi dosa-dosa yang sangat besar ya. Tentu saja yang paling besar adalah innasyirka la dzulmun adzim ya. Bagaimana syirik itu hati-hati teman-teman semua ya. Kadang kita ini di lingkungan kita mungkin ada yang disebut dengan apa, saya nggak tahu, orang pintar, orang apa gitu yang menyekutukan dengan Allah, itu hati-hati sekali. Nah terkait dengan itu harus ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Dan insya Allah mari kita kosongkan gelas kita. Saat ini kita akan menerima air mengalir dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita amalkan. Setiap
apa yang tadi Ustaz akan sampaikan ke depannya terkait bagaimana kita menjauhi dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah SWT dalam kesehatan dan juga bisa dijaga agar tindakan kita sesuai dengan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan pengantar. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan pada Ustaz untuk memaparkan materi tentang menjauhi dosa-dosa besar. Pada Ustaz Rizal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat? Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Pak penulis kita yang luar biasa aktif sekali, menulis terus. Dan begitu juga para ulama itu dikenal bukan karena ceramahnya, tapi karena penulisnya. Para ulama yang kita kenal sekarang ini, dahulu sampai sekarang, mereka dikenal bukan karena banyak ceramahnya, tapi karena banyak menulisnya. Cuman saya belum sempat menulis, jadi kalah dengan beliau. YouTube-nya banyak. Ya, di YouTube-nya banyak. Kemudian juga para rekan-rekan dosen yang sama-sama berbahagia juga. Tiada kata yang indah melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutur kata adalah pedoman, sejarah panutan, bahkan juga sikapnya adalah panduan bagi kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunan. Ikhwan fiddin rahimakumullahu jami'an. Judul yang kita akan bahas pada pagi hari ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perawinya dua, imam besar yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu taala, yang para ulama hadis mengenalnya dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau ada dua imam yang meriwayatkan hadis dengan lafaz, redaksi dan makna yang sama, itu dikatakan muttafaqun alaih. Nah, hadis yang kita bacakan ini judulnya itu ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah dosa-dosa besar. Jadi tema luar biasa. Ini yang ngasih tema ini mungkin sangat paham dengan hadis ini. Siapa ngasih tema? Masya Allah, alhamdulillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 al-mubiqat. 7 al-mubiqat itu kata para ulama al-muhlikat, yang menghancurkan, bisa menghancurkan tatanan kehidupan kita, bisa menghancurkan diri kita, bisa menghancurkan keluarga kita, bahkan bisa menghancurkan negara kita, dan juga di dunia, sudah pasti di akhirat kelak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 7 dosa yang paling besar, yang antara dosa-dosa besar. Kita paham dan sangat mengerti bahwasanya dosa itu pada banyak. Ada dosa ringan, sedang, ada yang besar. Nah, yang Nabi sebutkan 7 dosa yang paling besar yang bisa menghancurkan al-mubiqat. Dan yang paling pertama, para sahabat ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah atau apakah yang 7 itu, yang menghancurkan itu,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang paling pertama dan yang paling utama seperti yang kita katakan tadi, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum baca Al-Quran Al-Karim di surat Al-Fatihah, kita tidak temukan perintah atau pelarangan. Lanjut ke surat yang kedua. Apa surat yang kedua? Al-Baqarah. Itu apa artinya? Sapi. Ini jangan sampai kita ada mitos kalau anaknya perempuan membaca surat Maryam, kalau anaknya laki-laki baca surat Yusuf. Gimana kalau baca surat Al-Baqarah? Sapi. Itu mitos, jangan diamalkan itu. Karena itu mitos. Gimana kalau baca surat An-Nahl misalnya, lebah, atau Al-Ankabut, laba-laba. Jadi anak itu bukan karena sering membaca, baca apa saja, yang penting Al-Quran Karim. Bukan dikhususkan ayat ini, surat ini. Semua Al-Quran itu baik semua. Jangan dipilah, jangan dipilih. Kembali ke bahasan kita. Nah, di surat Al-Baqarah itu halaman yang keempat, ya halaman yang keempat itu ada perintah yang paling pertama kali dan juga diselingi dengan larangan yang paling pertama. Di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman di awal-awal itu, kemudian ciri-ciri orang munafik, kemudian orang kafir. Baru setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah yang paling pertama kali dalam Al-Quran. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Allah mengingatkan tentang penciptaan kita. Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Rabb kita? Alladzi khalaqakum, dialah zat yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian setelah itu Allah menyertai dengan larangan, fala taj'alullahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang paling pertama dalam Al-Quran adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat bahaya sekali. Perintah yang paling pertama, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di ayat tersebut Allah mengingatkan kita tentang penciptaan kita? Karena di surat Adz-Dzariyat Allah mengingatkan lagi kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun, para ulama menafsirkan liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Jangan syirik, jangan menyekutukannya. Makanya Nabi SAW di hadis ini mewanti-wanti kepada kita berhati-hati dengan syirik ini. Ijtanib, jauhi. Dan syirik ini ada dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik yang besar itu pelakunya kalau dia tidak bertobat, dia akan keluar dari Islam, dan ketika mati dalam syirik besar ini dia akan kekal abadi di neraka. Na'udzubillah. Tadi ada ayat yang disampaikan para rektor tadi, inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa dikatakan, kenapa kekal di dalam neraka dan tidak dikeluarkan? Kenapa? Karena syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan kezaliman yang sangat besar? Kenapa? Karena seorang hamba memberikan hak ya Allah itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya misalnya mengambil haknya Pak Iwan, saya dikatakan zalim. Nah, kalau seorang hamba mengambil haknya Allah yang seharusnya beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah, maka dia telah mengambil hak yang paling besar. Makanya dikatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi hati-hati.
Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi dijelaskan juga disinggung oleh Pak Rektor tadi. Termasuk seorang itu mendatangi dukun. Bagi sekarang masa-masa pilkada, banyak orang yang mencari orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang bodoh semua. Termasuk calon-calon itu. Kenapa dikatakan bodoh? Dia mencari orang yang mana dia sendiri nggak punya jabatan. Dukun punya jabatan tidak? Kalau dia punya jabatan, dia nggak mungkin jadi dukun. Ada orang yang nggak nikah-nikah, datang ke dukun minta istri yang cantik. Dukun istrinya jelek-jelek. Kalau cantik minta cerai. Ada orang yang minta harta, benda, datang ke dukun. Dukunnya gitu-gitu aja. Kalau dukunnya itu kaya, nggak mungkin jadi dukun. Yakin saya. Kalau dia punya pekerjaan, nggak mungkin jadi dukun. Makanya dikatakan orang pintar. Kenapa? Karena yang datang orang bodoh semuanya. Nah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala juga nanti kita akan bahas nanti, ada lagi bagian dari sihir ini. Nah, syirik yang kedua, syirik kecil. Dan syirik kecil dibagi di 3. Ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Riya itu pamer. Pamer itu artinya merasa ingin dipuji, ingin dibanggakan. Baru punya jam baru misalnya, dia pamer, halo, hai, jamnya diginikan. Dahulu kalau ada musim cincin itu, semuanya gini, sampai gini tangannya. Pamer, riya. Apalagi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berhadapan dengan semua orang, ibadahnya paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia sendiri, itu Masya Allah, ibadahnya sangat-sangat singkat dan padat. Nah, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas itu tidak seperti itu. Lagi sekarang ini musim-musim kampanye, orang pada riak semuanya, ngasih bantuan, dipoto, dipublikasikan, semuanya hari. Dan orang yang riak itu orang yang paling tidak bahagia di dunia. Orang yang riak itu orang yang paling susah di dunia. Kenapa? Ketika dia ngasih bantuan, nggak ada ucapan terima kasih, gelisah. Kenapa dia tidak makasih kepada saya? Lagi kan banyak orang yang tidak bisa mengatur atau mengantai atau mengurai kata-kata indah untuk bisa terima kasih, sehingga kecewa. Kecewanya apa? Dia susahnya apa? Nggak diucapkan terima kasih juga susah, gelisah. Sama terima kasih gelisah juga karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya orang yang paling susah adalah orang yang paling riya itu. Bahkan ketika dia gagal misalnya, diambil lagi bantuannya itu, lebih susah lagi. Lagi bantuannya ngutang lagi, tambah susah lagi dia. Itu susah di atas susah di atas susah. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu sum'ah, ingin didengar, ingin dibicarakan oleh orang lain, bahwasanya hasilnya pembicaraan bahwa ibadahnya. Karena ada orang terperangkap dalam riya yang terselubung, riya yang terselubung atau sum'ah yang terselubung. Apa itu? Mungkin semalam dia sholat tahajud, nggak ada yang tahu. Pas dia bangun pagi, semalam dingin ya katanya. Kenapa dingin? Oh dingin sekali. Kenapa? Pas saya ambil wudhu itu nggak salah ambil wudhu katanya. Oh dingin sekali. Berarti dia tidak ingin dibicarakan, tapi dia ya ngasih modus agar dibicarakan. Ini hati-hati dengan riya yang terselubung. Atau ada dia sudah melaksanakan banyak hal, kemudian dia, oh saya pernah gini, oh saya yang begini, atau saya yang begitu. Dia modus agar dipuji, agar dibicarakan. Ada lagi ujub, bangga, oh saya sudah melaksanakan ini, oh saya melaksanakan itu. Riya atau syirik kecil ini kalau kebanyakan
Kalau kebanyakan maka akan jadi syirik yang besar. Syirik yang besar. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, hati-hati dengan syirik ini. Kata beliau, man taraka amalan min ajlin nas riya. Na'am. Man amala amalan min ajlin nas riya. Wa man tarakaha khaufan minan nas atau minal riya syirkun atau kama qala Imam Hasan Al-Basri mengatakan begini, kalau ada orang yang mengamalkan suatu pekerjaan ingin dipandang oleh manusia, maka dia dikatakan riya. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan pekerjaan takut dikatakan riya, itu syirik. Hati-hati, maju kena, mundur kena. Mau melaksanakan ingin dipuji, ditinggalkan karena takut dikatakan riya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kayaknya bakal panjang ya Pak. Ya. Apa ya? Yang kedua yaitu as-sihru. Tadi yang pertama kan syirik, yang kedua sihir. Nah, sihir ini juga lagi di dua. Ada sihir yang berupa mantra-mantra, ada sihir yang berupa yang ditanam, diikat, dipakai. Kedua-duanya sihir. Dan penyihirnya, Allah berfirman, penyihir itu tidak akan pernah bahagia. Walan yuflihu atau wala yuflihu sahin haitsu ata. Allah berfirman demikian. Penyihir tidak akan pernah bahagia dari manapun dia datang. Kenapa? Karena dia bersekongkol dengan jin, dan jin itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dukun semakin sakti semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak sakti itu berarti masih palsu dukunnya, masih abal-abal. Jadi semakin sakti dukunnya maka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan Nabi SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia mempercayainya, bertanya kepada dia dan percaya kepadanya, maka dia telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan, Ustaz kami tidak mempercayainya, iseng saja. Iseng pun kata Nabi SAW, lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauma, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Itu pun kalau salat. Kalau nggak salat minus seperti itu. Yang salat pun datang ke dukun nggak terima salatnya. Gimana kalau nggak salat? Minus seperti itu. Termasuk juga sekarang perdukunan itu ada di media sosial. Ramalan-ramalan termasuk di media sosial itu ada. Nanti berapa tahun ke depan kamu jadi apa? Akhirnya kita latah, betul tidak? Kita latah, kita akhirnya ikut-ikutan. Ingat itu bagian dari, kalaupun hanya iseng-iseng. Tapi kalau itu merupakan ramalan, ingat itu bagian dari pekerjaannya siapa? Tukang sihir. Dan kita harus hati-hati. Ringkas saja. Kemudian yang berikutnya yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan, pembunuhan yang tidak ada alasannya atau karena ada alasan lain. Tapi kalau alasannya syar'i seperti qisas, ya, hukum pancung, dan atau ketika negara memutuskan dia harus dihukum pancung, itu boleh. Tapi ketika tidak ada apa-apa tiba-tiba dibunuh atau ada indikasi untuk dibunuh, seperti menusuk orang kan, walaupun yang kena tangannya, ya, seperti kasusnya Syekh Ali Jabir hafizahullah ta'ala, itu bagian dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi melarangnya. Kenapa? Dalam ayat Allah berfirman, wa man qatala nafsa wa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajazauhu, maka balasannya itu ada dua. Pertama, dia ibaratkan seperti membunuh semua manusia, dan juga wajazau jahannam, dia balasannya di surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi membunuh seorang muslim
itu seperti membunuh semua manusia di muka bumi. Waman ahya, dan barang siapa menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan semua manusia di muka bumi. Jadi membunuh yang bukan tidak ada alasannya, itu haram hukumnya. Kemudian wa'akul riba, dan juga memakan riba, termasuk juga perangkat-perangkatnya, saksinya, penulisnya, tanda tangannya, banknya, pekerjanya, semua keciprat. Walaupun mungkin kadar dosanya beda-beda, tapi ketika dia ikut membantu, dan inilah fitnah kita sekarang ini. Image di otak kita ini, pola pikir kita ini sudah dirasuki oleh pikiran orang-orang kapitalis, dan itulah bagian dari ghazwul fikri kita, perang pemikiran yang mereka lancarkan kepada orang-orang Islam. Dahulu ketika orang kafir memerangi orang Islam, kalah, mereka rubah strategi. Mereka melawan dengan damai. Hidup buku beliau, melawan dengan damai. Dengan apa? Dengan perang pemikiran. Akhirnya apa terjadi? Mereka mengatakan kepada umat Islam ini dengan merasukinya. Setelah dirusak akal kita ini, muncul trik yang kedua, apa? Gunakanlah akalmu untuk memahami agama. Setelah dirusak otak kita ini, akhirnya mereka mengatakan gunakan akalmu untuk memahami agama. Bayangkan kalau otak kita rusak, disuruh memahami agama, akan rusak. Makanya muncullah setiap orang-orang ingin memahami agama dengan benar dikatakan radikal. Orang yang fisiknya bagus, good looking ya, kayak Pak Iwan kan good looking itu. Ustaz juga. Masya Allah. Ustaz juga. Orang yang ingin belajar hafal Al-Quran, ingin fasih bahasa Arab, dahulu dikatakan teroris, sekarang dikatakan radikal. Lihat jualan-jualannya itu. Siapa itu? Itu musuh-musuh mereka. Sehingga mereka, orang-orang kafir itu, ketika melihat ada orang Islam menghina Islam, mereka angkat diam. Lihatlah, berhasil program mereka, termasuk dengan riba ini. Karena ekonomi adalah merupakan kekuatan kaum muslimin yang paling besar. Nah, kalau diribakan dan kita ingin riba dan kita mengamalkan riba, hanya kita lemah. Hanya kita lemah. Contoh misalnya, sekarang kita berapa Pak dosen kita Pak? 160-an. Kalau seandainya kita punya uang tabungan masing-masing berapa? 10 juta ya, bisa dapat 10 juta ya, 10 juta dikali 100-an lah, berapa terkumpul itu? 100 juta terkumpul kali 10 juta terkumpul ya 1M. Kemudian kita tabung di bank konvensional, bank riba 1M. Kira-kira siapa yang ngambil uang kita itu? Orang-orang kapitalis. Mereka mengambilnya menggunakan untuk hal-hal yang bangun gedung, bangun rokok, hal-hal yang haram. Siapa rugi? Kita yang rugi. Uang umat Islam yang terkumpul se-Indonesia mereka manfaatkan untuk menyuruh kita untuk riba. Mereka bangun rumah, bangun gedung, ini rumah beli nggak punya uang, ambil uang bank riba. Ini ada motor nggak sanggup, nggak punya uang bank riba. Mereka mengambil uang kita, mereka beli dan suruh kita beli. Mereka jual lagi dengan uang bank. Siapa yang salah di sini? Siapa rugi? Kita. Coba kalau seandainya kita punya bank tersendiri yang syar'i, atau kita punya komunitas yang bagus, maka kita lebih kuat. Bayangkan kalau kita simpan sendiri uang tersebut dan kita tidak menyimpannya di bank konvensional misalnya, mereka mengkolap. Nah, kenapa kita sekarang bertahan dengan uang riba ini? Karena image kita sama dengan pola mereka. Kita sudah dirasuki. Kalau nggak ngambil uang bank, kita nggak punya rumah. Kalau nggak ambil uang bank, kita nggak punya mobil. Kalau nggak ambil uang, kita nggak punya motor. Semuanya begitu. Bukankah dahulu orang tua kita punya rumah, nggak pernah pakai uang bank, nggak pernah riba, betul tidak? Punya lahan yang luas, punya perkebunan yang luar biasa, dan kita hidup dari orang tua-tua kita itu
nggak pernah dengan riba. Tapi kok kita sekarang dengan pendapatan yang luar biasa, ada gaji yang tetap, kita masih mengatakan nggak punya uang. Berarti pola pikir kita yang harus dibenahi. Kenapa? Makan riba ini dosa yang paling kecil apa? Berzina seperti berzina dengan orang tua saya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa tadi? Yang keempat ya? Yang keempat sekarang, yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Kita paham ya, anak yatim, anak yang tidak punya bapak. Kalau tidak punya ibu, piatu. Tapi dalam agama tidak ada istilah piatu. Yang ada hanya yatim saja. Itu yang harus kita santuni. Dan yatim itu sebelum balik. Kalau dia sudah balik, bukan yatim namanya. Yang yatim itu yang meninggal orang tuanya di usia sebelum balik. Nah, memakannya itu kenapa? Karena banyak anak-anak yatim ini yang orang tuanya kaya raya, bapaknya meninggalkan banyak harta. Yang kita sebagai pamannya, keluarganya ingin memanfaatkan harta itu. Hati-hati. 1 rupiah yang kita makan harta anak yatim itu seperti kita memasukkan neraka dalam perut kita. Na'udzubillah. Yang berikutnya yaitu at-tawalli yawan zahab, yaitu lari di medan tempur. Kita sedang berperang sekarang, tiba-tiba lari, itu neraka. Pilihan kita satu atau dua, mati dengan syahadah atau menang kemenangan. Pilih, nggak boleh kabur, karena itu orangnya mati konyol, mati pun mati konyol. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, yang terakhir yaitu memfitnah muslimah dengan berzina. Nah, perzinahan ini fitnahnya itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena kita telah memfitnah kehormatan sebagai seorang muslimah. Walaupun mungkin ada videonya, ada gambarnya, dalam Islam belum dikatakan pelaku sampai mengatakan 4 saksi hidup, bukan lewat kamera, tapi lewat orang yang bersaksi. Dan 4 yang bersaksi ini harus melihat dari awal sampai Z. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana gayanya, harus bersaksi. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, maka dia yang harus dihukum. Kenapa? Demi untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Muslimah juga harus berhati-hati. Muslimah ketika dia belum bersuami, maka tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Kemanapun Anda pergi, Anda punya wali, orang tua. Ketika Anda sudah menikah, maka siapa tanggung jawabnya? Sepenuhnya diberikan oleh suami. Maka Nabi SAW itu menjelaskan, wanita ini paling simpel masuk surga, paling ringan dia. Kalau dia mampu menjaga lisannya, jaga kemaluannya, jaga akhlaknya, dia sholatnya, idza shamat syahrah, kata Nabi, dia puasa, wa salat khamsah, dia sholat 5 waktu, dia menjaga suaminya ketika suami tidak ada di rumah, maka dia akan masuk surga dimanapun dia mau. Subhanallah, simpel saja. Laki-laki banyak dan berat, perempuan simpel saja. Jadi jadilah wanita yang muslimah. Dan juga ingat, kalau perempuan ini tidak bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, itulah yang menyebabkan wanita banyak penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wanita ini kalau dia berbicara itu harus nyambung dia. Nyambung. Gosipnya nggak habis-habis. Kalau nggak ada gosip hari itu kayaknya nggak tenang. Harus ada yang dibicarakan. Harus ada korban berarti, dan nyambung. Makanya Anda jadi sebagai suami itu harus sabar. Suami itu harus sabar. Karena ngomelnya itu bersambung, bak sinetron. Betul ya? Harus sabar. Tapi sikap kita sebagai lelaki diam saja. Ketika dia ngomel, diam saja. Dan juga kebalikannya, ketika suami ngomel, istri diam. Aman dunia. Tapi kalau disambung, saut-sautan, itulah yang sebelumnya nggak punya sayap jadi sayap. Terbang semuanya. Semuanya terbang.
Jadi hati-hati. Jadi itu yang terakhirnya, agar kita tidak boleh sembarangan menuduh wanita muslimah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah mohon dimaafkan, itu adalah karena kata saya. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhirin, kan ada yang perlu disampaikan. Wallahu ta'ala. Itu pemaparan dari Ustaz Ilham tentang dosa-dosa besar. Jelaskan ternyata dosa-dosa besar ini akrab dalam kehidupan kita. Mungkin kita sempat gitu ya, atau memang kita lihat di sekeliling kita tapi kita nggak masuk ke situ. Untuk memperjelas lagi, silakan bagi yang ingin bertanya terkait dosa-dosa besar tadi. Silakan. Langganan. Silakan. Ya, mic-nya tadi di situ gitu. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang dosa besar itu pun tadi bisa. Sekarang itu agak susah kita membedakan antara orang pinter yang dukun ini dengan ada orang pinter yang disebut ustaz gitu. Yang oleh masyarakat dia dianggap memiliki karomah. Jadi bukan karena dekat dengan jin katanya, tapi karena memiliki karomah. Nah, sehingga orang-orang datang ke dia untuk minta berkah apa dan segala macam. Bagaimana kita membedakan itu dan bagaimana memahamkan masyarakat perbedaan dua orang pinter ini gitu. Kita aja saya bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami. Ya, ini yang sedang marak dan akan marak juga, dan sudah marak juga, di mana dukun garis miring ustaz. Kita sering terkecoh dengan penampilan. Kalau dukun kan kumal, kemudian penampilannya tidak good looking lah. Kemudian ada lagi yang kata-katanya Masya Allah, pakai sorban panjang 5 meter, kemudian punya aksi-aksi, bahkan di media sosial kan itu. Ya. Jadi apapun penampilannya, kalau prakteknya sama, maka dia sama dengan dukun, walaupun penampilannya beda. Cuman pengolesannya yang berbeda, dipoles agar lebih kelihatan agak syar'i. Padahal sebenarnya tidak syar'i. Kenapa? Kalau kita ingin mencari ukurnya, lihatlah Rasulullah SAW, orang yang paling soleh. Pernahkah beliau itu beraksi dengan gaya-gaya? Pernahkah beliau itu terbang? Pernahkah beliau tidak? Semakin soleh itu semakin tawaduk dia, semakin rendah diri dan nggak pamer. Seorang semakin berilmu semakin tunduk dia, dan dia tidak mau memamerkan dirinya. Dan itulah ulama. Ulama itu tidak perlu memamerkan apa yang lain, cukup Allah yang mengetahuinya. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling khusyuk, tenang, damai beribadah kepada Allah itu para ulama. Dan ulama itu semakin dipamerkan semakin tidak mau. Justru maka semakin tersembunyi, semakin menghilang, dan tidak ingin dipublikasikan. Nah, kalau ada orang yang penampilannya Masya Allah seperti kiai, tapi memamerkan praktek perdukunan, itu adalah dukun yang dimodusin dengan gaya-gaya syar'i, padahal tidak. Kenapa? Pengobatan itu Nabi sudah menyontohkannya. Kalau pengobatan dengan medis ada dokter, kalau pengobatan dengan syar'i ada ruqyah. Ruqyahnya itu dengan membaca Al-Quranul Karim dan juga doa-doa yang Nabi ajarkan, bukan dengan yang lainnya. Bagi ada seorang yang mengaku melihat jin, tidak ada orang sekelas manusia yang orang soleh mampu melihat jin. Nabi SAW ketika dalam riwayat itu, ketika beliau sholat, beliau dapat wahyu bahwasanya ada jin yang menggoda beliau, hanya beliau mencekiknya dan terasa di jemarinya itu ada rasa sejuk. Ternyata jin yang telah dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi saja sekelas Nabi tidak pernah merasakan apa yang kita lihat diceritakan di sekarang ini. Itu artinya apa? Bahwasanya mereka tidak sama, tidak jauh beda dengan dukun-dukun. Cuman beda hanya penampilan saja, beda sorbannya, beda ucapannya. Dan cara mengobati itu bukan dengan salawat.
Ruqyah itu dua, dengan membaca Al-Quran Al-Karim dan juga dengan membaca doa-doa yang Nabi ajarkan. Di antaranya bang, Allahumma rabban nas adil bash isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Membaca Al-Quran Al-Karim, itulah doa-doa yang Nabi ajarkan. Selebihnya tidak. Selawat misalnya, Nabi tidak menyuruh kita berselawat ketika orang sakit, tidak. Karena kebiasaan kita di Sumbawa ini misalnya ada orang sakit, bawa ini harus baca selawat katanya. Tolong bacakan selawat. Ingat, bukan selawat yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu dengan apa? Baca Al-Quran, Al-Mu'awwidzat, dua a'udzubillahi minnas, a'udzubil falaq, Al-Ikhlas, cukup. Al-Fatihah, itu semuanya Nabi ajarkan. Atau dengan baca doa tadi, Allahumma rabban nas, bukan dengan selawat. Kapan kita berselawat? Di hari Jumat, di malam Jumat. Dan ketika kita menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW, kita disuruh sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai obat. Cukup ya, wallahu ta'ala. Terima kasih pada Ustaz, karena memang setelah acara ini akan ada acara coffee break bersama Ketua DPR RI Pak Johan Rosian. Kami berharap peserta tetap di sini di acara dilakukan oleh tim Korek 4. Sebagai informasi tadi juga terkait dengan sirik dan dukun dan sebagainya, nanti di bulan Desember ada memang dijadwalkan oleh kita dari tim pembinaan karakter, ada tentang ruqyah, baik itu teorinya maupun prakteknya. Saya tuntas gitu kan. Ya, betul. Nanti disangka teori aja, apa prakteknya? Ya. Jinnya nggak keluar-keluar. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Jumat pagi ini. Semoga apa yang diberikan oleh Ustaz dipaparkan tadi bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita. Minimal kita mengetahui apa itu dosanya, kemudian paling minim lagi kita tidak masuk dalam dosa itu. Kalaupun masuk, ya kita cepat-cepat keluar dari itu, karena memang Allah tempatnya kita bertaubat dan menerima ampunan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan kesempatan waktu dan ilmunya. Semoga ini menjadi amal dari Ustaz dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama melafazkan istighfar, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tempat kami persilakan untuk tim Waring 4. Kami langsung pamit. Jazakallahu khair.